Terhamparnya laut dari Sabang sampai Merauke membuat wisata pantai di Indonesia selalu mempesona. Dan berikut daftar 5 pantai terbaik di Indonesia menurut situs perjalanan TripAdvisor. Pantai Balangan di Kuta, Bali menempati peringkat kelima. Area pantai yang terbilang luas membuat wisatawan nyaman menghabiskan waktu di sini. Keindahan pantai yang dihiasi tebing-tebing di bibir laut menjadikan pantai ini salah satu lokasi sesi foto prewedding favorit. Tak jauh dari Bali, Pantai Selong Belanak yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat ada di peringkat berikutnya. Hamparan laut, pantai, dan bukit yang asing menjadikan tempat ini seakan tak berpenghuni. Meski faktanya terdapat resor-resor mewah di sekitar Pantai Selong Belanak ini. Dari Indonesia bagian tengah kita bergeser ke barat. Perpaduan laut yang jernih, pasir, dan batu-batu besar menempatkan Pantai Tanjung Tinggi di peringkat ketiga. Pantai yang terletak di Pulau Belitung ini mungkin tak asing bagi Anda pecinta film, karena ini merupakan latar dari film Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi yang sempat merajai tangga film Indonesia. Meski sudah lama terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan, namun Pantai Nusa Dua Bali masih bisa bersaing dengan menempati peringkat kedua. Resor-resor mewah di sekitar pantai menjadi daya tarik pantai yang terletak 40 km dari Denpasar, ibu kota provinsi Bali ini. Pantai Gilimeno, Lombok, Nusa Tenggara Baratlah yang menjadi pantai terbaik di Indonesia versi TripAdvisor. Sederet keindahan alam nampak di kawasan ini. Dari darat, tepi laut, hingga dalam laut. Pulau yang merupakan bagian dari trio Gili di barat Lombok ini kini menjadi salah satu ikon wisata Indonesia di mata dunia. Halo semua, kembali lagi bersama Ruang Pustaka. Video yang kalian saksikan barusan merupakan contoh dari kegiatan mendeskripsikan. Video tadi mendeskripsikan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, di dalam pembahasan kali ini, kita akan belajar cara mendeskripsikan. Sebelum itu, kita harus memahami beberapa hal berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? 2. Bagaimanakah struktur teks deskripsi? 3. Bagaimanakah kebahasaan teks deskripsi? Dan 4. Bagaimanakah cara membuat teks deskripsi? Pertama-tama, kita akan buka pembahasan kita dengan menjawab, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan suatu objek secara terperinci dan mendetail sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Teks deskripsi digambarkan berdasarkan sudut pandang penulisnya dengan tujuan memberikan gambaran seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, atau bahkan merasakan objek yang digambarkan. Sebagai pembaca, kita akan dapat seperti benar-benar melihat, mendengar, mencium, atau merasakan objek yang dideskripsikan oleh penulis, karena penulis akan mendeskripsikan objek yang dideskripsikannya secara mendetail. Sebagai contoh, penulis mendeskripsikan hewan cheetah. Penulis akan merinci mulai dari apa itu hewan cheetah, kemudian bagaimanakah ciri fisiknya, bagaimanakah karakter dari hewan cheetah tersebut, apa makanan favoritnya, dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, jika kita menjadi penulis teks deskripsi tersebut, apapun yang kita lihat dari hewan cheetah tersebut dapat kita deskripsikan di dalam teks deskripsi yang kita tulis. Kita harus dapat membuat pembaca seolah benar-benar sedang melihat, mendengar, mencium, atau merasakan hewan cheetah tersebut. Sama seperti teks lainnya, teks deskripsi juga memiliki yang namanya struktur. Nah, bagaimana struktur teks deskripsi? Struktur teks deskripsi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu judul, kemudian diikuti dengan identifikasi, selanjutnya adalah deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan dan kesan. Mari kita bahas satu persatu. Judul. Sama seperti teks lainnya, judul adalah bagian pertama dari sebuah teks deskripsi. Pembuatan judul haruslah mewakili dari isi teks yang akan kita tulis.
Selanjutnya adalah identifikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Begitu juga yang dimaksud dalam teks deskripsi. Identifikasi yang dimaksud adalah pengenalan objek, benda, orang, atau tempat yang dideskripsikan, atau kata lain adalah gambaran umum objek. Selanjutnya adalah deskripsi bagian. Bagian ini adalah bagian rincian dari objek yang kita deskripsikan. Semua yang ingin kita deskripsikan, kita tempatkan pada bagian ini. Dan yang terakhir, simpulan dan kesan. Bagian simpulan merupakan bagian akhir dari sebuah teks deskripsi. Bagian ini akan merangkum butir-butir penting dari objek yang dideskripsikan. Sekaligus, bagian ini berisikan kesan yang didapat dari objek yang dideskripsikan. Mari kita perhatikan teks deskripsi berjudul Bus Menuju Tanah Toraja. Teks ini memiliki 4 bagian, yaitu judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Ini merupakan struktur lengkap dari teks deskripsi. Mari kita bahas satu persatu. Judul, Bus Menuju Tanah Toraja. Ingat, pada bagian judul atau judul yang kita buat harus mewakili isi atau pembahasan yang ada dalam teks deskripsi tersebut. Di sini judulnya adalah Bus Menuju Tanah Toraja. Artinya objek yang dideskripsikan adalah bus yang menuju Tanah Toraja. Nah, sudah kita pastikan bahwa teks ini akan mendeskripsikan ciri dari bus tersebut. Mari kita buktikan. Bagian pertama, identifikasi. Identifikasi adalah bagian pengenalan. Artinya, gambaran umum dari bus akan dimunculkan di sini. Kita mulai dengan identifikasi objek yang dideskripsikan. Objek yang dideskripsikan adalah bus. Dan ini letaknya pada kalimat pertama. Dalam perjalanannya ke Tanah Toraja, ayahku menumpang sebuah bus. Artinya, objek yang akan dideskripsikan atau yang akan dirincikan di sini adalah bus. Selanjutnya adalah mengenalkan ciri umum dari bus tersebut. Dan ini kita lihat pada kolom kedua. Bus ayah berangkat pukul 8 malam. Ini merupakan ciri umum dari bus tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke deskripsi bagian. Pada bagian ini adalah bagian rincian atau bagian-bagian rinci dari teks deskripsi yang kita buat atau yang kita baca. Pada teks ini, deskripsi bagian merincikan beberapa rincian, yaitu bodi, ban, kaca depan, jendela, pintu, kursi, selimut, dan bantal. Nah, ini merupakan bagian-bagian atau ciri-ciri dari bus tersebut. Apa yang dikatakan ciri? Nah, kita lihat pada paragraf kedua di deskripsi bagian. Bagian ini mendeskripsikan ciri dari bus tersebut. Yang pertama adalah bodinya. Yang kedua, ban. Yang ketiga, kaca depan. Dan yang terakhir, jendelanya. Nah, pada paragraf kedua ini menjelaskan ciri-ciri yang terdapat pada bus atau ciri fisik bus. Pada paragraf ketiga, bagian deskripsi bagian, ini juga merincikan ciri dari fisik bus tersebut, yaitu pintunya. Namun di sini lebih dirincikan lagi, karena ada pintu untuk supir dan pintu untuk penumpang. Dari bus dirincikan bahwa ada ciri fisiknya, ada pintu, dan kemudian dirincikan lagi ada pintu untuk supir dan pintu untuk penumpang. Dan yang terakhir adalah bagian simpulan. Bagian simpulan pada teks ini adalah menekankan pada kesan yang didapat oleh ayah saat menaiki bis. Terdapat kesan umum bahwa bis ini terasa nyaman. Dan ditambah dengan kalimat selanjutnya, yaitu sepanjang perjalanan bisa tidur dengan nyenyak, ayah akan menumpangi bus itu lagi ketika pulang. Ini adalah kalimat pelengkap pada bagian simpulan. Artinya, ayah sangat nyaman berada di dalam bus tersebut, sehingga ia akan menggunakan bus tersebut lagi untuk menuju ke arah pulang. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa teks deskripsi dengan judul Bus Menuju Tanah Toraja ini adalah sebuah teks deskripsi yang lengkap. Nah, ini boleh kalian jadikan acuan untuk kalian menulis sebuah teks deskripsi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebahasaan yang digunakan pada teks deskripsi. Ini akan membahas tentang bagaimana cara kita mengolah kata, mengolah kalimat, mengolah paragraf hingga menjadinya sebuah teks yang utuh. Namun, ini akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kali ini.
Sampai ketemu pada pembahasan tentang kebahasaan teks deskripsi. Selalu ingat ruang pustaka.